Pemirsa, gegara persoalan tambang ilegal, seorang polisi berpangkat AKP tega menembak rekan sesama perwira polisi hingga tewas di Solok Selatan. Informasi ini bersama sejumlah informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan dalam catatan kriminal berita 1 sore yang juga menjadi penutup sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Hardiansyah, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk ikuti akun media sosial yang baik dari Instagram, X maupun juga YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat di BTV, televisi paling menghibur. Tembakan memang benar ada tembakan. Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Peristiwa polisi tembak polisi di Solok Selatan yang menewaskan AKP Ulil Rianto Ansar, Kasat Reskrim Polres Solok masih menyisakan tanda tanya. Pasalnya, selain terdapat sejumlah ketidaksesuaian keterangan di antara para saksi terkait dengan kronologi dan penyebab terjadinya peristiwa naas ini. Berdasarkan informasi yang beredar, tersangka Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar dalam pemeriksaan keterangannya, mengaku bahwa aksi penembakan yang dilakukan merupakan aksi spontan dilatar belakangi kekesalan akibat salam dan pertanyaan yang ia sampaikan kepada korban tidak dihiraukan. Setelah menembak korban sebanyak 2 kali, tersangka langsung menembaki rumah Kapolsek Solok Selatan dan menyebut bahwa dalang dari ketidakharmonisan hubungan antara dirinya dan korban karena Kapolres Solok Selatan yang dinilai mengadu domba keduanya pada Agustus 2024 lalu. Kapolda Sumatera Barat pun membenarkan peristiwa penembakan ini, meski saat itu belum merinci terkait dengan motif penembakan. Tembakan memang benar ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tekuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Namun berhembus kencang bahwa persoalan yang sebenarnya menjadi pemantik adalah akibat persoalan tambang emas ilegal di Solok Selatan. Diketahui pada 21 November 2024, korban dan 2 orang timnya melakukan penindakan hukum terhadap tambang ilegal di Solok Selatan. Namun saat hendak membawa 2 orang saksi dan truk pasir dari tambang emas ilegal sebagai barang bukti untuk diperiksa di Polres, tersangka langsung menghubungi korban dan berusaha untuk membujuk korban melepaskan temuan dari razia yang dilakukan, dengan alasan truk tersebut milik sesama rekan polisi juga. Namun karena permintaannya tak langsung dihiraukan, AKP Dadang Iskandar berniat menunggu korban dan anggotanya di Polres dan berbincang terkait dengan hal tersebut lebih lanjut. Namun naas, yang terjadi bukanlah sebuah perbincangan antar kolega, tetapi justru sebaliknya. Nyawa AKP Ulil Rianto Ansar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan justru melayang di tangan AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan. Korban tewas akibat luka tembakan di bagian kepala. Penembakan terjadi di halaman parkiran Reskrim Polres Solok Selatan sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Barat, tanggal 22 November 2024. Sesaat setelah penembakan terhadap korban dilakukan tersangka sebanyak 2 kali, tersangka langsung keluar dari Mapolres dan menuju ke rumah dinas Kapolres, kemudian melepaskan 7 tembakan, 6 ke arah rumah Kapolres dan 1 kali ke arah anggota polisi yang mengejarnya. Wajar saja kasus ini menyedot perhatian publik karena dinilai bukan hanya sekedar konflik internal anggota Polri, tetapi juga tragedi lingkungan. Bahkan Wahli Sumbar pun angkat suara soal ini. Setelah
rakyat dan lingkungan menjadi korban, kini pejabat Polri yang tengah menegakkan pelanggaran lingkungan turut meregang nyawa di tangan rekannya sendiri. Pasca kasus ini terjadi, diketahui beberapa organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Sumatera Barat menggelar aksi reformasi kepolisian untuk menyelesaikan masalah tambang ilegal yang dibekingi oleh aparat. Pastikan pelakunya tunggal. Kamunya antara pribadi. Irjen Polisi Suharyono, Kapolda Sumbar pun mengaku memang ada dugaan perbedaan pendapat antara Dadang, korban, dan saksi terkait dengan penangkapan pelaku tambang emas ilegal yang dilakukan tanggal 21 November 2024 lalu. Kini tambang galian C yang diduga jadi pemicu kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan sudah dilakukan penutupan. Sementara itu tersangka terjerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338, subsidiar pasal 351 ayat 3 yang menjurus